Oke, Bapak rekam kegiatan hari ini. Jadi izinkan juga pada kesempatan ini Bapak share screen materi ya. Kalau yang melihatnya nanti susah, Ananda bisa membuka modul yang dari Kemendikbud karena itu materi yang akan di-share. Jadi materi yang dari Kemendikbud modul 38 ya. Modul 38. Baiklah, apakah share-nya sudah terlihat? On proses ya. Baik, ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi hari ini kita akan membahas karakteristik radiasi benda hitam dan teori kuantum. Ini yang sebenarnya cikal bakalnya lahirnya fisika kuantum ya. Seperti kita tahu bahwa fisika secara periodik ya, itu terbagi menjadi ilmu fisika mekanik, itu yang pernah Anda pelajari sebelumnya, berbicara tentang gerak, hukum Newton, dan lain sebagainya. Dan ada fisika kuantum di mana beberapa logikanya fisika itu adalah ilmu alam yang bisa ditalar dengan panca indera, tetapi ada beberapa cabang ilmu atau pengetahuan yang tidak bisa diamati dengan panca indera, maka pembahasannya itu adalah fisika kuantum ya. Nah, setelah mempelajari modul ini diharapkan Ananda bisa menganalisis secara kualitatif karakteristik radiasi benda hitam dan teori kuantum. Jadi pada materi ini kalau nanti keluar soal itu cenderung kualitatif. Radiasi benda hitam. Pada akhir abad 19 dengan ditemukannya spektrometer. Apa itu spektrometer? Ada yang tahu spektrometer? Jadi pada abad 19 dengan ditemukannya spektrometer, para ilmuwan fisika dapat mengamati beberapa fenomena fisika yang tidak dapat dijelaskan dengan menggunakan fisika klasik yang dikenal pada waktu itu ya. Fenomena ini adalah ditemukannya data hasil eksperimen tentang bentuk rupa radiasi termal dari sebuah benda. Jadi dengan alat atau bantuan spektrometer, sebuah benda yang dipanasi, ternyata dari benda yang dipanasi tadi itu memancarkan berbagai gelombang yang bisa diamati dari spektrometer itu adalah berupa deretan warna-warni. Jadi kalau kita menggunakan spektrometer, kita mengamati benda yang dipanasi itu ternyata banyak warna-warni yang ada di sekitar benda tersebut yang diradiasikan atau dipancarkan. Nah, nanti kalau kita sempat tatap muka kembali, semoga kita bisa melihat dengan aslinya ya. Kita punya spektrometer digital dan itu nanti bisa digunakan. Nah, dari hasil spektrometer itu kalau dibuat kurvanya seperti tampak pada gambar. Itu adalah kurva spektrum radiasi sebuah benda. Jadi sebuah benda itu memancarkan berbagai gelombang elektromagnetik ya, baik terpancar gelombang yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Yang tidak terlihat itu adalah deret ultraviolet dan inframerah. Adapun yang terlihat itu adalah
deret gelombang warna cahaya. Ya, dimulai dari ungu, hijau, kuning, kemudian pink dan warna merah ya. Nah, terlihat dari kurva tersebut frekuensinya dan juga panjang gelombangnya ya. Radiasi termal adalah pancaran energi termal suatu benda yang disebabkan oleh suhunya. Jadi sebuah benda apabila dipanasi, maka benda tersebut akan meradiasikan kalornya. Oleh karena itu, kita tahu bahwa warna benda sangat menentukan radiasi kalor yang akan dipancarkan. Oleh karena itu, kalau siang hari kita di pantai atau di terik matahari, sebaiknya kita tidak memakai jaket warna apa? Warna hitam ya. Karena makin gelap warna yang kita pergunakan, makin mendekati hitam, maka ternyata warna baju kita itu mempengaruhi penyerapan kalor. Jadi kalau makin gelap, makin mudah menyerap kalor. Jadi kalau di pantai sebaiknya menggunakan jaket berwarna yang cerah ya, supaya tidak menyerap energi matahari. Nah, sebaran intensitas radiasi, intensitas radiasi itu lambangnya adalah I, satuannya itu adalah sebagai daya per satuan luas atau watt per meter persegi. Radiasi sebarannya sebagai fungsi frekuensi atau fungsi panjang gelombang. Bisa dilihat dari kurva tersebut, makin tinggi suatu benda meradiasikan, maka terjadilah pergeseran panjang gelombang. Tetapi intensitas itu tidak akan bertambah. Dengan bertambahnya intensitas, tidak panjang gelombangnya bertambah tinggi, tapi di sini kita lihat kurvanya dari 0, suhunya dinaikkan, maka intensitas radiasinya akan naik terus, sehingga pada suatu saat mencapai titik puncak. Titik puncak itu berarti adalah radiasi panjang gelombang maksimum yang bisa dicapai oleh sebuah benda. Kita tahu bahwa benda kalau dibakar akan memancarkan warna cahaya tertentu. Contoh misalnya kabel tembaga. Kalau Ananda membakar kabel, maka Ananda bisa melihat berbagai warna itu kan. Tapi sebuah tembaga itu nanti dominan di warna hijau. Nah, jadi tidak akan mencapai warna kuning, tapi warna hijau dia sudah akan turun kembali. Nah, seperti misalnya kayu atau lilin lah ya. Lilin kalau kita bakar, bisakah menghasilkan warna hijau? Adakah warna hijau di cahaya lilin? Kalau dengan kasat mata hampir tidak ada ya. Lilin itu mentok pada warna cahaya merah. Berarti puncaknya kalau yang kita bakar itu lilin, ada kecenderungan dia hanya berwarna merah gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi di sini terlihat bahwa panjang gelombang dengan intensitas tertinggi itu kalau dari spektrum ini itu warna apa? Warna kuning ya. Nah, itulah sebabnya kenapa lampu kabut yang bagus itu berwarna kuning ya. Jadi lampu kabut berwarna kuning. Kenapa? Karena bisa mencapai intensitas maksimum walaupun pada cuaca berkabut, maka warna kuning tadi memiliki intensitas yang cukup tinggi sehingga bisa terlihat oleh kendaraan lain. Nah, itu alasan kenapa ini ada yang salah kamar. Ini kenapa lampu kabut itu cenderung berwarna kuning, bukan merah atau yang lainnya. Termasuk juga sen mobil itu cenderung berwarna kuning. Jangan pernah mengganti sen motor dengan warna lain. Ketika cuaca cerah tidak masalah, tapi ketika cuaca itu sedang hujan, berkabut pada malam hari, maka
Warna kuning itu mampu memberi intensitas yang lebih tinggi. Nah, itu kalau kita manai spektrum ini dengan hal-hal sehari-hari. Ya. Nah, berdasarkan pengamatan dengan spektrometer, ditemukan bahwa pada permukaan benda yang dipanaskan akan meradiasikan spektrum yang malar. Malar itu artinya kontinu. Yang nilainya tergantung dari banyak faktor tadi. Tergantung dari suhu benda, ya. Kita menyalakan lilin, maka cenderung warnanya merah. Tapi kalau kita menyalakan kompor gas, di mana kompor gasnya itu bersih, maka bisa memancarkan warna biru, ya. Lilin dan kompor gas kalau dipanaskan lebih panas mana? Kompor gas atau lilin? Atau korek gas lah ya. Lilin dengan korek gas. Kompor. Kenapa kompor? Kenapa kompor dikatakan lebih panas? Artinya kalau tangan kita dekatkan dengan api tersebut, radiasi yang dihasilkan dari api kompor akan lebih tinggi, gitu kan? Sehingga kita merasakan lebih panas. Ya, diantaranya karena kompor lebih luas, lebih besar. Seandainya kompor itu sekecil lilin mungkin berbeda ya. Jadi tergantung dari suhu benda, nah, tergantung dari permukaan bendanya juga, apakah dia berwarna hitam, apa dia berwarna putih, seperti itu ya. Makanya kalau kita membakar roti, membakar kue itu kita letakkan pada bahan yang cenderung berwarna mengkilap ya. Yang tujuannya adalah supaya panas yang ada tidak diserap oleh pembungkusnya sendiri, tapi dipantulkan sehingga rotinya bisa matang dengan merata. Maka kita gunakan apa bahannya? Aluminium foil ya. Dan tergantung juga dari bahan yang dipergunakan ya. Nah, eksperimen menunjukkan bahwa intensitas radiasi berharga maksimum diperoleh apabila permukaan benda tersebut dilapisi dengan arang karbon yang tipis. Jadi sebuah permukaan benda itu kalau dilapisi arang karbon nanti akan cenderung berwarna hitam. Maka dia bisa mampu mengintensitaskan radiasi dengan baik. Nah, ini kalau kembali ke kehidupan yang ibu-ibu ya, Nanda perempuan sering di dapur tahu. Di dapur suka ada wajan kan? Ya. Nah, wajan aluminium dengan wajan yang dilapisi karbon ya, ada wajan kan yang apa namanya? Yang berlapis karbon yang berwarna hitam. Kalau kita menggoreng dengan wajan aluminium dan wajan yang sudah dilapisi karbon, namanya wajan apa? Ayo yang ibu-ibu Rima. Kita kan ada wajan ya. Ya, seperti itu kan. Top teflon ya, seperti itu kan berbeda nggak kita menggoreng wajan biasa yang dari aluminium buatan tradisional dengan yang berbahan teflon? Berbeda nggak kira-kira Malkan? Bedanya apa? Iya, bedanya apa ayo kira-kira? Teflon lebih bagus daripada wajan aluminium, gitu kan? Ya, kalau kita menggoreng dengan teflon, goreng telur dengan teflon dengan aluminium tradisional yang biasa itu berbeda. Kenapa? Ayo kenapa kira-kira? Radiasinya, panas yang dipancarkannya berbeda. Yang teflon lebih bagus, ya kan? Ya, akibatnya ketika sudah panas, maka kalau kita menggoreng pakai teflon itu cenderung tidak gosong. Kenapa? Karena radiasinya dia akan merata dari segala sisi wajan. Tapi kalau kita gunakan hanya aluminium biasa, wajan aluminium biasa, cenderung tengahnya nanti pasti akan gosong karena panasnya tidak sempat diserap dulu, tapi
panas dari api langsung diteruskan, sehingga kadang-kadang masaknya makanan tidak merata itu ya. Oke, jadi ternyata jika permukaan benda dilapisi karbon, spektrum radiasi termalnya hanya tergantung dari suhu benda. Jadi tidak tergantung lagi pada bentuk permukaan benda dan jenis bahan penyusunnya. Jadi benda yang memiliki karakteristik meradiasikan energi dengan intensitas maksimum pada sembarang suhu selanjutnya dinamakan benda hitam ya. Nah, benda yang meradiasikan maksimum hanya benda hitam sempurna. Di alam semesta ini tidak ada sebenarnya benda yang hitamnya itu sangat sempurna. Ya, diprediksi yang paling sempurna itu adalah hitamnya sebuah black hole. Nah, black hole itu dianggap itulah hitam sempurna. Kita punya celana hitam, tapi itu belum hitam sempurna sebetulnya ya. Benda hitam menurut pengertian yang digambarkan oleh fisikawan tidak harus berwarna hitam sebetulnya. Benda hitam itu didefinisikan sebagai benda yang menyerap semua radiasi yang diterimanya. Dan setelah diserap, sekaligus juga mampu meradiasikan seluruh energi yang dimiliki. Benda hitam ideal dimodelkan dengan sebuah benda berongga dengan lubang sangat kecil seperti nanti gambar 2 ya. Nah, jadi yaitu yang disebut tadi black hole itu ya. Jadi seperti ini. Ada lubang yang sangat kecil. Nah, sehingga setiap berkas cahaya itu seolah-olah tidak dipantulkan, tapi ya diserap. Jadi dia masuk ke dalam lubang tersebut. Nah, itu ilustrasi dari benda hitam. Jadi cahaya atau ada kalor itu tidak dipantulkan sama sekali. Jadi tidak terpantul sama sekali, tapi seluruhnya masuk ke lubang tersebut. Atau bahasa penyerapannya seluruhnya diserap oleh titik tersebut. Nah, itu yang disebut dengan hitam sempurna. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, jika seberkas cahaya masuk, maka cahaya tadi ya akan mengalami beberapa kali pemantulan pada permukaan dinding dalam rongga di dalamnya ya, yang sangat kecil sehingga tidak ada peluang bagi cahaya yang sudah masuk tadi untuk keluar lagi. Akibatnya itulah menjadi benda tadi menjadi sebuah benda hitam sempurna ya. Baik, kita lanjutkan. Pada tahun 1879 Boltzmann melakukan eksperimen dan juga Stephen sehingga nanti dua orang ini bersama-sama merumuskan sebuah perhitungan tentang banyaknya intensitas radiasi yang dipancarkan oleh suatu benda. Jadi Stephen Boltzmann melakukan eksperimen untuk mengetahui karakteristik dari radiasi benda hitam. Ternyata ditemukan bahwa daya total persatuan luas, jadi daya total persatuan luas itu namanya apa? Intensitas, ya, intensitas, lambangnya I. Itu satuannya makanya watt per meter. Watt itu daya, meter persegi itu adalah satuan luas. Itu seperti tampak di gambar ya. Jadi daya totalnya, intensitasnya itu adalah EOT ya. EOT. Jadi kalau dibaca ini itu emisivitas itu adalah daya pancar ya, daya pancar. Makin hitam emisivitasnya makin tinggi, maka E bernilai maksimum 1. Makin mengkilap, makin putih, makin mengkilap maka bernilai 0. Artinya sama sekali tidak meradiasikan. Jadi E itu emisivitas, TO itu adalah tetapan Boltzmann. Jadi ternyata dari intensitas dari hasil percobaan awalnya, intensitas itu kalau dibagi dengan
pangkat 4 suhu mutlak bendanya itu nilainya tetap. Jadi untuk sebuah benda nilainya tetap, maka pada akhirnya Stephen Boltzmann bisa menentukan nilai dari yang nilai tetap tadi. Nah, nilai tetap tadi itu disebut dengan tetapan Boltzmann. Nah, T itu adalah suhu mutlak benda. Kalau namanya suhu mutlak itu berarti dalam satuan apa? Derajat Kelvin ya. Dulu kelas 10 kan pernah belajar termometer ya. Ada berapa satuan untuk termometer? Termometer itu ada berapa macam? Apa saja? Boleh ada termometer apa? Celcius. Rima mic-nya di-on-kan kalau bicara biar Bapak dengar. Ada Celcius, Kelvin, apalagi? Reaumur, ada satu lagi Fahrenheit gitu ya. Apa perbedaan dari 4 termometer skala termometer tersebut? Apa bedanya Fahrenheit dengan Celcius? Bedanya apa? Asumsi. Kalau Celcius berasumsi air membeku pada suhu 0 derajat dan air menguap pada suhu 100 derajat. Jadi termometer tadi itu yang membedakan skalanya itu adalah apa? Asumsi air membeku. Jadi air es mencair ya, asumsi es mencair dan asumsi air berubah menjadi uap. Kalau Celcius berasumsi es mencair pada suhu 0 derajat dan menguap pada suhu 100 derajat. Kalau Fahrenheit berasumsi es mencair pada suhu berapa derajat? 32. Dan air menguap pada suhu berapa derajat? Menurut Fahrenheit 212. Nah, maka suhu dalam satuan Celcius tidak sama dengan suhu dalam satuan Fahrenheit. Kenapa? Karena skalanya berbeda. Kalau Fahrenheit itu skalanya dari 32 sampai 212, berarti berapa skala? 180 skala. Kalau Celcius dari 0 sampai 100, berapa skala? 100. Oke. 0 derajat Celcius itu berapa derajat Fahrenheit? Ini sedikit mengulang aja materi kelas 10, kebetulan kita menyangkut sedikit ya. 0 derajat Celcius berapa derajat Fahrenheit? 32 derajat Fahrenheit, betul. 50 derajat Celcius berapa derajat Fahrenheit? 50 derajat Celcius berapa? 106 derajat. Ya, jadi 32 ditambah setengahnya. Berarti 90. 32 ditambah 90. Nah, berarti berapa tuh? Kan 180. 180 dibagi 2 berapa? 90 kan? Kalau 50 derajat Celcius itu setengahnya skala Celcius. Nah, jadi kalau berhitungnya gampangnya begitu ya. Kalau Fahrenheit berarti setengahnya 180, berarti 90. Karena dimulai dari 32, berarti 32 ditambah 90, berarti sama dengan 120. Ayo dihitung. Nggak usah pakai rumus 5/9. Nah, itu rumus belakangan ya. Tapi kita berasumsi yang mudah dulu. Kalau nggak ingat rumus konversi dari Celcius ke Fahrenheit. 0 derajat Celcius 32 derajat Fahrenheit. 100 derajat Celcius sama dengan 212 derajat Fahrenheit. Maka 50 derajat Celcius setengahnya kan? Berarti setengahnya juga dari Fahrenheit. Nih, itu ya, gampangnya gitu. Jadi kalau lupa rumus kita berasumsi dari apa?
model kelipatan ya. Itu bisa membantu kita dalam berhitung ya. Oke, kita lanjut ke sini. Jadi benda apabila dipanasi maka radiasinya, intensitasnya, banyaknya daya yang dipancarkan tiap satuan luas itu adalah E to T ya, kita nyingkapnya E to T T T T T, T-nya pangkat 4 biar gampang aja. Jadi E to E emisivitas, ini tau. Tau itu huruf lambang Yunani yang menyatakan tetapan Stephen Boltzmann. Nilainya 5,67 kali 10 pangkat min 8. Jangan khawatir kalau soal biasanya sebuah tetapan nanti diketahui. Jadi kita tidak perlu menghafal tetapan, tapi setidaknya dengan sering memakai punya gambaran lah ya. Kurang lebih 6 ya. 6 kali 10 pangkat min 8. Jadi kalau lupa tidak diketahui di soal, anggap saja 6. 6 kali 10 pangkat min 8. Nah, persamaan tersebut itu dikenal sebagai hukum Stephen Boltzmann. Nah, adapun nilai emisivitas itu tergantung dari bahannya. Seperti tadi ya. Seperti tadi bahan-bahan itu berbeda emisivitasnya. Nah, pada suhu 300 derajat Kelvin, 300 derajat Kelvin itu berapa derajat Celcius? Ada yang tahu? Coba dihitung. Kelvin berasumsi es mencair pada suhu berapa derajat? Halo? Kelvin berasumsi es mencair pada suhu berapa derajat? 273. Kelvin berasumsi air berubah menjadi uap pada suhu berapa derajat? 373. Berarti skala Kelvin itu berapa? 100. Nah, kalau 300 derajat Kelvin berarti berapa derajat Celcius coba? 300 derajat Kelvin itu berapa derajat Celcius? 0 derajat Kelvin, 0 derajat Celcius, 273 Kelvin, gitu kan? 300 derajat Kelvin berarti berapa derajat Celcius? Ayo dihitung coba, Fatan atau Malkan. Berapa? 27 derajat Celcius ya. Ya, terima kasih Aura dan yang siapa tadi yang menjawab. Nah, jadi pada suhu kamar ya. Jadi kenapa? Tuh, Ryan disebut keluar. Kenapa 300 derajat itu artinya apa? Suhu kamar. Jadi kita hafalnya kan suhu kamar itu Celcius ya. 27 derajat Celcius. Nah, tabelnya ternyata seperti tampak. Aluminium foil itu emisivitasnya 0,02. Berarti sangat kecil ya. Artinya apa? Aluminium foil itu tidak menyerap kalor. Jadi kalor yang diterima itu sebagian besar dipantulkan. Sehingga kalau kita bakar kue maka harus menggunakan aluminium foil supaya panas dari oven itu tidak habis diserap oleh pembungkus kuenya ya. Itu. Karbon itu 0,8, cat putih. Cat putih ya. Karbon dengan cat putih beda. Makanya kan ada helm berlapis karbon. Artinya apa? Dia memiliki emisivitas yang cukup rendah. Ya, cukup rendah kan. Artinya dibandingkan bahan yang lainnya ya, dibandingkan bahan cat. Nah, kalau cat itu 0,8 dan seterusnya. Cat hitam datar ya, cat hitam itu 0,94. Jadi di sini nggak ada yang satu ya. Emisivitasnya nggak ada yang satu karena emisivitas satu itu dimiliki hanya benda hitam sempurna. Asumsinya yaitu lubang hitam. Ya. Sebuah lubang yang semua cahaya, semua energi masuk di dalamnya dan nggak pernah keluar lagi. Sedangkan emisivitas 0 itu juga di alam ini diasumsikan belum ada. Tidak ada yang sebuah benda itu memantulkan 100% energinya. Ya, gitu. Asumsinya
ya benda yang sangat tidak terlihat saking putihnya, kan seperti itu ya. Jadi seperti kilat tapi lebih dari kilat. Jadi hampir seperti benda yang bergerak dengan kecepatan cahaya, sehingga kalau ada cahaya yang lain hampir tidak mengenainya karena langsung terpantul. Oke. Jadi emisivitas tiap benda tergantung dari bahan. Nah, ini contoh soalnya. Contoh soal, sebuah benda hitam memancarkan energi, ingat, ini energi ya, bukan daya, 162 Joule per sekon. Nah, 162 Joule. Kalau energi dibagi waktu, maka menjadi daya. Jadi dengan bahasa lain ini, sebuah benda hitam memancarkan atau meradiasikan dengan daya 162 watt. Nah, ini tuh sebetulnya daya. Pada suhu 27 derajat Celcius. Berapa energi yang dipancarkan benda tersebut jika suhunya dinaikkan? Jadi kalau bendanya dipanaskan, maka radiasi energinya juga akan bertambah. Nah, jadi yang diketahui apa di sini berarti daya. Daya pertama ini suhu dibuat ke dalam suhu mutlak. Berarti 27 ditambah 273. Kemudian suhu yang kedua nanti setelah dinaikkan, kita hitung juga dulu. 127 ditambah 273, 400 derajat Kelvin. Yang dinanyakan adalah berapa radiasi pada saat suhunya 127 derajat. Nah, berdasarkan rumus hukum Stephen Boltzmann dapat dituliskan ini I sama dengan E to T. Karena P sama dengan I kali A, maka untuk benda yang sama kita bandingkan berarti apanya? E-nya sama, To-nya sama kan? Berarti kita hanya membandingkan antara daya itu cukup dengan suhu. Ya, jadi maka karena E sama, bendanya sama, To sama, tetapan Boltzmann sama, maka kita hanya membandingkan antara daya I per A ya, P per A-nya itu dengan suhu saja, sehingga soal ini bisa dikerjakan hasilnya seperti ini. Jadi perbandingan daya itu sama dengan perbandingan pangkat 4 dari suhunya. Jadi ini keluar juga kalau nggak salah di ujian sekolah. Tapi kalau di UBKT belum Bapak lihat ya. Jadi kalau kita ada pertanyaan menghitung daya, ingat saja perbandingan daya itu sama dengan perbandingan pangkat 4 dari suhu benda. Ya. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Ngantuk. Ya, ngantuk ya. Sampai sini ada yang tanyakan? Ini Bapak yang join belakangan nggak bisa ngelihat ini. Mindahinya kalau pakai Google Meet agak susah ya. Adakah yang ditanyakan, Ananda? Tidak ada. Ada yang tanyakan, yang belum absen, absen. Yang sudah absen, terima kasih. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan. Boleh ya. Ya, menyerap radiasi, menyerap kalor, masuk cahaya. Ya, jadi konsepnya begini makan.
makin gelap warna benda, maka benda tersebut akan menyerap kalor makin besar dibanding, misalnya ada benda satu berwarna putih, satu berwarna hitam. Nah, seperti tabel tadi kan, cat putih dasar yang mendatar dengan cat hitam itu emisivitasnya beda. Artinya apa? Yang cat berwarna hitam itu akan menyerap seandainya diberi kalor. Tetapi setelah kalor itu nanti diserap oleh benda tadi, maka ketika tidak ada lagi kalor yang diserap, ya, kalau misalnya ada perubahan suhu atau diletakkan, dipindahkan ke tempat yang tidak ada cahaya misalnya, maka benda tadi akan memancarkan kalor yang disimpannya. Jadi maksudnya benda itu kalau menyerap kalor tinggi, ketika benda itu sudah panas, dia juga akan memancarkannya juga lebih tinggi dibandingkan benda yang berwarna putih. Nah, jadi kalau tadi panas itu dirasakan bendanya, iya dirasakan bendanya. Dan juga eksternal, iya, dia nanti akan memancarkan. Ketika suhu di luar itu konsepnya kan gini, ada di alam ini ada keseimbangan termal. Ya, konsepnya tuh di alam ini ada keseimbangan termal. Sebuah benda menyerap kalor ketika suhu di luar lebih panas gitu kan. Tapi ketika suhu eksternal, suhu di luar benda itu di bawah suhu benda tadi, terbalik, dialah yang nantinya akan memancarkan kalor. Nah, itu seperti itu kalau internal dan eksternalnya dari sebuah benda yang dipanasi ya. Bagaimana Malkan? Ya. Oke, ada lagi yang bertanya? Jadi kalau kita ke pantai, upayakan tidak memakai jaket yang mampu menyerap kalor besar. Usahakan justru memakai jaket yang memantulkan kalor supaya apa? Kita tidak terlalu panas gitu ya. Tetapi kalau di gunung sebaliknya. Kalau di gunung usahakan memakai jaket yang berwarna cerah. Kenapa? Supaya panas tubuh kita tidak diserap oleh jaket. Pak, ke gunung boleh nggak pakai jaket warna hitam? Boleh. Luarnya warna hitam, tapi dalamnya berwarna yang mengkilap, yang tidak menyerap suhu tubuh. Tubuh kita kan meradiasikan kalor. Nah, suhu ini jangan sampai diserap oleh pakaian kita, sehingga kenapa? Karena pakaian kita nanti bertemu dengan udara luar, suhunya lebih rendah. Akibatnya nanti jaket berusaha menyeimbangkan termal. Jadi jaket nanti akan membuang energi kalor ke udara yang dingin. Maka warna jaket luar ya sebaiknya juga berwarna cerah supaya tidak juga mudah meradiasikan kalor tubuh gitu ya. Oke, berikutnya kita lanjutkan ke tadi kurva yang tadi pertama dilihat itu kan kalau suhunya dinaikkan maka intensitasnya akan makin tinggi, tetapi intensitas itu tidak naik terus ke atas, tapi ada titik maksimum pada panjang gelombang tertentu dia akan turun. Nah, itu ada hubungannya nanti di sini ya. Jadi ada beberapa pendekatan yang digunakan para ahli fisikawan pada akhir abad 19 untuk menerangkan bentuk lengkung kurva spektrum radiasi termal. Jadi kurva yang pertama tadi dilihat ya, yaitu diantaranya dilakukan oleh Wien dan Rayleigh-Jeans. Rayleigh-Jeans ini dua orang ya. Nah, menurut Wien, benda hitam jika dipanaskan terus-menerus akan memancarkan radiasi yang puncak spektrumnya memberikan warna-warna tertentu. Warna spektrum tergantung dari panjang gelombangnya. Dan panjang gelombang ini akan bergeser sesuai dengan suhu benda. Jadi kita lihat lagi gambarnya. Nah, gambarnya di atas ya. Oke, nantilah. Karena
Nih gambarnya, kita lihat lagi gambarnya. Nah ini kan, hanya di sini tidak amati di sini ya. Ini, jadi menurut Win, benda hitam jika suhunya dinaikkan, suhunya naik, ini suhunya naik, maka intensitasnya akan mencapai maksimum pada panjang gelombang maksimumnya. Jadi kalau suhunya dinaikkan terus, maka panjang gelombangnya ini tidak naik, tapi dia kurvanya akan landai. Jadi ini maksud dari pergeseran Win ya. Maaf, Bapak geser lagi ke bawah. Nah, ini kurvanya. Jadi ini perbandingan teori Win dan relay Jean. Kalau Win seperti ini prediksinya. Kalau relay Jean itu yang titik-titik di kanan ini ya. Nah, itu perbedaan perbandingan teori Win dan relay Jean. Kita baca lagi dari atas. Maaf, bergeser. Jadi warna spektrum tergantung pada panjang gelombangnya, itu pasti ya. Panjang gelombang ini akan bergeser sesuai dengan suhu benda, seperti ditunjukkan oleh gambar 1 yang di atas tadi, yang warna-warni ya. Pada suhu rendah, radiasi yang dipancarkan memiliki intensitas yang rendah, sehingga tidak ada cahaya radiasi yang terlihat. Itu ultra ungu ya. Jadi pada suhu rendah, itu cahaya kecenderungannya pada panjang gelombang tidak terlihat, yaitu pada panjang gelombang ungu. Nah, jika suhunya terus dinaikkan, benda mulai akan berpijar merah. Selanjutnya berwarna maksimum kuning, keputih-putihan, dan semakin tinggi suhu benda, maka intensitas radiasinya akan bertambah. Panjang gelombang pada puncak spektrum radiasi, atau ini pada saat intensitasnya maksimum, ini akan semakin kecil. Pergeseran puncak spektrum radiasi tersebut berbanding terbalik dengan suhu mutlak yang oleh Win diformulasikan sebagai berikut. Jadi panjang gelombang yang bisa menghasilkan radiasi maksimum itu adalah C per T. C itu tetapan Win, tetapan Win ini diperoleh dari hasil percobaan, yaitu nilainya 2,9 kali 10 pangkat min 3 meter Kelvin. T itu suhu mutlak. Jadi panjang gelombang maksimum yang menurut Win, jadi panjang gelombang pada intensitas radiasi maksimum suatu benda itu adalah C per T ya, C-nya tetapan Win. Jadi tetapan Win dibagi dengan suhu mutlak benda tersebut. Nah, pada persamaan tersebut selanjutnya dikenal dengan hukum pergeseran Win. Namun formulasi yang diperoleh Win ternyata belum sesuai dengan hasil eksperimen. Jadi setelah diuji cobakan lebih lanjut dengan peralatan yang lebih modern, ternyata belum sesuai. Maka karena formulasi atau hukum Win tadi hanya mampu memprediksi spektrum radiasi pada daerah panjang gelombang yang kecil. Ya, panjang gelombang yang kecil. Panjang gelombang itu kalau dari spektrum warna merah mendekati warna ungu. Merah itu panjang gelombangnya panjang, ungu itu panjang gelombangnya kecil ya. Jadi merah frekuensinya rendah tapi panjang gelombangnya lebih besar. Jadi kalau disebut panjang gelombang kecil itu kecenderungannya adalah mengarah kepada warna ungu ya. Jadi warna biru dengan warna merah itu lebih pendek gelombangnya warna biru. Ya, warna merah itu panjang gelombangnya lebih apa? Lebih besar ya, lebih panjang ya. Nah, ketidakakuratan formula Win mendorong relay Jean untuk mengembangkan gagasan baru dengan menganggap bahwa radiasi termal yang dihasilkan benda berongga berasal dari osilasi pada dinding rongga. Jadi cahaya masuk ke lubang, ke lubang-lubang yang ada itu berosilasi ya, bergetar. Nah,
Frekuensi getaran osilator terkait dengan suhu dinding rongga. Jadi rongganya kalau suhunya dinaikkan maka mengosilasi getaran gelombang elektromagnetiknya berbeda ya. Berdasarkan teori ekipartisi energi mengemukakan bahwa energi radiasi gelombang elektromagnetik per satuan volume dihasilkan benda itu dengan formula seperti ini. Ini panjang rumusnya ya. Nggak perlu dihafal nak, nggak apa-apa. Rapat energi itu adalah 8pi kT lambda pangkat 4. 8pi kT lambda pangkat 4 ini kalau dihafal susah, kalau dinalar juga susah. Jadi intinya begini. Rapat energi yang namanya rapat itu adalah per volume ya. Rapat itu ada hubungannya dengan volume kayak kita meet rapat berarti perlu apa, ruang gitu kan, ruangnya pakai Google. Nah jadi kalau nanti menghafalkan setiap ada kata rapat itu adalah hubungannya dengan volume. Jadi kalau rapat energi berarti energi per volume, berarti apa, satuan energi per volume. Nah rapat energinya itu adalah per, karena 8 tetap, pi tetap, K itu konstanta Boltzmann tetap. Jadi rapat energinya itu adalah suhu per panjang gelombang pangkat 4 gitu ya. Kalau mau menghafalkan rumus ini, rapat energi itu adalah suhu per panjang gelombang pangkat 4. Yang lain bilangannya tetap 8 pi K ya, 8 pi K gitu. Nah, umumnya soal-soalnya nanti itu hanya membandingkan, bukan menghitung ya, membandingkan. Oke, jadi formulasi Rayleigh-Jeans ini juga tidak sepenuhnya sesuai dengan hasil. Nah, jadi dengan kata lain fisika kuantum ini belum selesai ya. Walaupun sudah ada Wien, sudah ada Rayleigh-Jeans, tapi ini belum selesai. Oh iya, Nanda nanti kalau jam Bapak habis tolong kasih tahu ya, 5 menit atau sebelumnya kasih tahu. Oke, ini selanjutnya Anda bisa membaca ya. Jadi formulasi yang dibuat ini itu tidak sepenuhnya sesuai dengan hasil eksperimen, tetapi ini cocok untuk daerah panjang gelombang yang besar. Nah, jadi kalau Wien cocok untuk panjang gelombang yang kecil, tetapi formulasi Rayleigh-Jeans ini cocok untuk panjang gelombang yang besar. Nah, jadi kalau kita berbicara ultraviolet maka kita gunakan Wien. Tapi kalau kita berbicara infrared maka kita bisa menghitung rapat energinya itu dengan menggunakan Rayleigh-Jeans ya. Nah, fenomena ini yang dikenal dengan bencana ultraviolet. Nah, perbandingan teorinya seperti ini ya. Kalau Wien itu untuk panjang gelombang yang kecil, tapi kalau Rayleigh-Jeans itu untuk panjang gelombang yang cenderung besar ya, besar. Oke, ini contoh soalnya nanti dibaca sendiri. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ngantuk. Boleh silahkan. Iya. Iya. Ya jadi begini maksudnya Malkan. Prinsipnya setiap benda di alam ini berucaya sama suhu itu. Suhu itu sama. Kalau kita punya katakanlah handphone, ya, handphone. Di luar ada suhu. Handphone sendiri menghasilkan panas. Jadi kalau kita punya benda lah, benda ini ya. Benda ini punya suhu, di luar punya suhu. Prinsipnya setiap benda itu berupaya menyeimbangkan termal.
antara benda ini dengan suhu di sekitarnya akan berusaha setimbang suhu. Kalau di sekitarnya lebih panas, ini lebih dingin, maka suhu yang lebih panas tadi pasti akan diserap oleh benda. Ya, karena dia berusaha menyeimbangkan dengan suhu lingkungan. Jadi seperti itu. Jadi kalau awalnya ini benda, di luarnya ini suhunya panas, maka panas ini nanti diserap oleh benda ini. Ya, diserap oleh benda ini. Dia akan menyerap terus-menerus sampai suhunya sama. Kalau suhunya udah seimbang, dia nggak bisa lagi menyerap gitu makanya. Begitu ini suhunya sudah sama, dia nggak menyerap. Tapi begitu suhu di luar berubah menjadi dingin, gantian berarti benda ini nanti akan memancarkan kalor yang ada. Kenapa? Karena suhu udara ini berusaha bersetimbang termal gitu. Jadi dia akhirnya menyerap gitu. Nah, gimana makan? Iya. Ya, bisa saja permasalahannya berarti begini. Kita masak air, mau kita bawa ke Bandung. Supaya sampai di Bandung air itu tetap panas, apa yang harus kita lakukan? Pakai termos. Nah, kalau di negara dingin itu pengen tidak suhunya tidak drastis turun, biar tetap hangat, berarti ketika musim panas, kalor maksud Malkan kan gitu ya. Ketika musim panas, energi matahari ini diserap lalu disimpan gitu kan. Nanti dikeluarkan pada saat musim dingin gitu kan. Nah, bisa saja energi matahari itu panasnya disimpan tapi nyimpennya di mana dan bagaimana. Nah, seperti itu. Kalau air gampang kita masukkan termos gitu kan. Nanti begitu dibawa kemana aja kan panasnya awet tuh. Nah, ini juga prinsipnya seperti itu malah kan bisa. Jadi kalau panel surya itu bukan menyerap energi kalor, jangan salah. Panel surya itu panel listrik malah kan. Panel surya itu adalah sebuah panel yang terbuat dari bahan logam, plat logam tipis, yang kemarin sudah diterangkan ya di kelas. Plat logam ini kalau terkena foton, elektron platnya itu bergerak sehingga menghasilkan listrik. Jadi kalau panel surya itu gunanya adalah mengkonversi dari energi cahaya menjadi energi listrik. Ya, gitu. Tapi itu juga bisa diterapkan sebagai bukan panel surya lagi, tapi namanya nanti panel air, pemanas air. Nah, ya kan ada yang terbuat dari seperti panel itu kan. Jadi air dimasukkan di panel-panel itu dijemur di matahari. Air panasnya dialirkan ke termos. Nah, makanya ada tabung termosnya kan. Air panas itu disimpannya di termos tadi. Itu yang konsep dari air panas bertenaga matahari itu ya. Tuh. Jadi kita pun Malkan pun bisa di rumah itu diterapkan membuat air panas tapi tidak pakai listrik. Berarti apa? Di atas genting air dari tower dialirkan ke peralon-peralon. Peralon ini kalau siang hari kan dijemur makan ya. Dijemur kan panas. Nah, nanti panasnya beberapa waktu pakai timer ya. Air panasnya ini kalau suhunya udah cukup dimasukkan ke tabung penyimpan panas. Maka makan punya sumber air panas yang berasal dari matahari gitu ya. Nah, itu mungkin seperti itu makan atau masih belum belum puas? Jangan puas. Kalau udah puas nanti berhenti. Ayo yang lain boleh. Iya. Kenapa? Iya, jadi prinsipnya bisa aja hanya nyimpen panasnya ya makan ya. Gimana nyimpen panasnya gitu kan. Hmm.
Oke, oleh karena itu, ya putus-putus. Oleh karena itu, di daerah tropis dengan di daerah dingin, konstruksi bangunan itu dirancang berbeda ya. Kita ke puncak dengan kita ada di daerah Jakarta, itu rancangan rumahnya berbeda. Kenapa? Itu tadi untuk menghindari panas berlebih dan untuk menghindari dingin berlebih seperti itu. Masjid, bangunan masjid itu kan tidak ada AC. Jarang masjid itu pakai AC, tapi hawanya dingin. Kenapa? Konstruksi bangunannya ya. Di Mesir itu panas. Tapi kita masuk ke masjid di daerah Mesir, di Saudi, itu dingin. Kenapa? Lihat konstruksi bangunannya ya. Dia mengandalkan panas udara luar ini bagaimana terjadi sirkulasi udara yang bagus sehingga panasnya tidak ngungkung di dalam gitu ya. Oke. Kita lanjutkan ke formulasi berikutnya ya. Nah, untuk memperoleh formulasi yang memenuhi semua data, kalau Win itu hanya untuk cocok untuk apa tadi? Panjang gelombang yang kecil ya. Adapun relaxgen itu hanya cocok untuk panjang gelombang yang besar. Nah, oke, jadi ya maka perlu membuat formulasi yang berlaku baik untuk panjang gelombang yang kecil maupun panjang gelombang yang besar. Jadi akhirnya ada seorang fisikawan yaitu Planck mengemukakan dua gagasan. Oke, selanjutnya ini nanti baca sendiri ya. Karena ini sudah 8.20. Waktunya masih ada nggak jadwalnya? Takutnya nanti pelajaran lain karena Bapak ada kelas lain juga ya. Oke, Bapak lihat dulu. Hari Jumat. Ya kalau dari jadwal sampai jam 9.30 ya. Tapi kan kita mulainya tadi dari jam 7. Ya. Jam 7. Berarti sampai 8.30 ya. Bapak sampai jam 8.30 ya. Ya karena harusnya mulainya kan jam 8 tadi belajarnya ya. Baik, jadi Kelvin Planck mengemukakan dua gagasan. Yang pertama, radiasi yang dipancarkan akibat getaran molekul tidaklah kontinu. Bapak ulangi, radiasi yang dipancarkan akibat getaran molekul itu tidak kontinu, tetapi diskrit dalam paket-paket energi yang disebut dengan kuanta. Nah, ini yang lahirnya kuantum tuh di sini kata kuantum ya. Jadi radiasi yang dipancarkan oleh getaran akibat osilasi tadi itu tidak kontinu tapi diskrit dalam bentuk paket-paket yang disebut dengan kuanta atau foton. Nah, besarnya energi setiap foton, setiap paket energinya tadi itu sangat ditentukan oleh frekuensi osilasinya, frekuensi getarnya. Yang menurut Planck itu dirumuskan sebagai E sama dengan HF, EHF. E itu energi per satu foton, H itu konstanta Planck, F itu frekuensinya. Kita tahu frekuensi itu adalah kecepatan dibagi panjang gelombang, maka rumus ini bisa juga dituliskan EHC lambda ya. E sama dengan HF. Jadi energi matahari foton itu bisa kita hitung itu adalah HF. Maka energinya tergantung dari frekuensi. Makin tinggi frekuensinya berarti mengandung energi makin besar. Oleh karena itu ketika kita menggunakan solar cell itu harus terkena cahaya matahari pada frekuensi yang ungunya yang diharapkan. Kenapa? Karena frekuensi warna ungu memiliki energi lebih besar daripada frekuensi warna merah. Gitu ya. Nah, energi radiasi yang memiliki N buah foton, kalau satu foton HF, kalau N buah foton ya NHF. Tinggal dikalikan aja banyaknya foton gitu ya. Dengan N jumlah foton tadi ya. Nah, energi dari molekul yang dikatakan
terkuantisasi dan energi yang diperkenankan disebut dengan tingkat energi. Ini ada hubungannya dengan kuantisasi energi ya. Berarti tingkat energi radiasi itu HF, 2HF, 3HF. Nah, tingkatannya seperti itu ya. Artinya apa? Tidak mungkin energi radiasi termal yang memiliki nilai 1,2, 2,5. Jadi artinya bilangan apa? Bilangan bulat. Ya, itu maksudnya ya. Jadi persamaan empiris yang diberikan oleh Planck tersebut dikenal dengan hukum radiasi benda hitam. Nih ya. Jadi EHF itu selanjutnya dikenal dengan rumus energi radiasi benda hitam. Itu kesimpulan Planck yang pertama. Yang kedua, jadi gagasan yang kedua, molekul yang memancarkan atau menyerap energi foton apabila melompat dari satu tingkat energi ke tingkat energi lainnya, ya, molekul-molekul memancarkan atau menyerap energi foton apabila melompat. Jadi artinya apa? Sebuah tadi yang ini terkait dengan yang Malkan tanyakan tadi ya. Kalau tadi kita memandangnya dari konsep termal, nah sebenarnya molekul itu akan terpancar atau dia akan menyerap apabila tingkat energinya berubah. Ini ya, tingkat energinya berubah, artinya melompat. Gitu. Jika molekul tetap tinggal dalam satu tingkat, maka dia tidak statik, dia tidak akan menyerap atau memancarkan energi. Gitu ya. Nah, alam ini sudah stabil, jadi artinya benda itu kadang menyerap, kadang memancarkan. Itu sudah ada di kondisinya masing-masing ya. Nah, hukum radiasi Planck ini menunjukkan bahwa paket energi sebanding dengan frekuensi dan berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Ya, dan berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Oke. Dicontohkan di sini untuk ya, ada dua lampu lah. Lampu yang memancarkan cahaya merah memiliki foton lebih kecil karena frekuensi warna merah itu lebih rendah dibandingkan lampu yang berwarna kuning. Nah, itulah kenapa lampu kabut tadi ya. Lampu kabut itu cenderung berwarna kuning. Satu, intensitasnya. Yang kedua, banyaknya energi nanti yang bisa dipancarkan oleh warna tadi. Karena frekuensi cahaya merah lebih kecil dari kuning, maka dua lampu yang memancarkan warna cahaya yang sama tetapi tingkat intensitasnya berbeda, menunjukkan bahwa foton tersebut sama, tetapi lampu yang lebih terang adalah yang jumlah fotonnya lebih banyak dibandingkan yang redup. Nah, itu ilustrasinya terkait dengan gagasan foton yang kedua tadi. Ya. Oke, masih diikuti? Oke, selanjutnya ini ada contoh soal, Bapak nggak bahas, ya baca aja sendiri. Tapi Bapak tertarik dengan yang nomor 2 ini ya. Nih, lampu natrium. Natrium itu cenderung menghasilkan warna apa? Warna kuning, maka lampu kabut disebut dengan lampu halogen ya. Yang berwarna kuning itu natrium ya bahannya. Lampu natrium 66 watt memancarkan cahaya kuning dengan panjang gelombang 580 nanometer. Nanometer ya. Jangan lupa. Nanometer 1 nano itu adalah 10 pangkat min 9, 9. Nano itu kata 9. Oke. Berapa energi foton cahaya kuning tersebut? Ya, kita tinggal hitung. E-nya berapa? E sama dengan HF. Nah, berarti E hanya konstanta Planck, F-nya frekuensi. Frekuensi itu apa? Kecepatan cahaya dibagi panjang gelombang. Nah, maka energi yang dipancarkannya sekian. 3,4 kali 10 pangkat min 19 Joule. Ini per satu ya. Satu foton ya. Satu foton. Cahaya kuning dari lampu itu ribuan, nanti jutaan foton ya. Ini hanya satu foton.
Nah, mungkin membayangkannya susah, berarti foton itu apa? Jadi hanya satu partikel ya, satu partikel. Kalau kayak kita bicara benda, kan terdiri atas jutaan elektron kan seperti itu. Nah, foton ini mirip lah kalau diasumsikan kayak gitu. Kayak sebuah benda terdiri atas elektron. Berarti kalau benda itu terlihat, berarti terdiri atas bilionan elektron gitu kan. Sama dengan cahaya. Cahaya matahari, cahaya yang kita lihat itu terdiri atas bilionan foton. Nah, walaupun satu foton energinya ini kecil, tapi kalau bilionan menjadi besar gitu ya. Oke, 1 menit lagi. Jadi Ananda sekalian, nanti selebihnya silahkan dibaca sendiri. Di akhir sebelum kita tutup, Bapak bantu membaca, silahkan dibaca rangkuman ya. Ada yang membantu Bapak membaca rangkuman? Yang suaranya merdu? Wih, pada kabur. Rima, bacain Rima. Kelihatan nggak? Yang pakai laptop utamanya bacain. Rima baca deh, ya. Nah, nggak usah dilihat saja ya. Oke, yang kedua, ya. Ya, lanjut. Ya. Oke, terima kasih kepada Nanda Rima yang sudah merangkum ya. Nggak apa-apa. Baik, ada pertanyaan? Tidak. Semoga tidak. Semoga harus lah ya. Oke, nanti untuk tugas Bapak sampaikan di GCR ya. Jadi dengan demikian, dengan konsep PJJ, izinkan presentasi Bapak hentikan. Kemudian kita di akhirnya Bapak mohon kameranya dihidupkan. Ini Bapak rekam ya, Bapak rekam. Untuk tugas nanti Bapak tuliskan di GCR ya. Jadi dengan demikian maka GCR-nya diaktifkan kembali. Yang lupa password dengan akun belajar boleh WA Bapak, nanti Bapak reset ya. Kalau yang akun belajarnya lupa. Tapi untuk gabung di GCR sebetulnya sudah juga Bapak setting, boleh pakai akun yang lain kalau akun belajar susah. Tapi harapannya akun belajar harus digunakan karena kementerian pemerintah mengeluarkan uang yang cukup besar untuk membuatkan akun tersebut bekerja sama dengan Google ya, seperti itu. Itu Ananda pembelajaran kita hari ini, semoga ada manfaatnya. Halo semuanya, Bapak minta on kamera kalau bisa.
Ini Bapak rekam soalnya ya. Bapak nggak screenshot. Ya, ya nggak apa-apa. Yang nggak bisa kamera nggak apa-apa, tapi setidaknya oke. Ini Bapak screenshot dulu. Itu saja pembelajaran kita hari ini. Silahkan nanti komunikasi dengan guru jam berikutnya, mulai jam berapa, karena seharusnya kita mulai jam 8, tapi kita tadi mulai jam 7 ya, sehingga kalau 3 jam kalian juga cukup lelah, nanti kalau kita habiskan sampai jam 9.30 ya. Silahkan komunikasi dengan gurunya apakah istirahat dulu atau lanjut. Itu saja dari Bapak, mohon maaf banyak kekurangan dan kita berharap semuanya sehat dan kalian harus menjaga karena virus corona yang turunannya ini Omikron ini hampir sama seperti flu biasa. Jadi sangat mudah menular ya itu. Walaupun dampaknya tidak karena kalian sudah divaksin ya. Dampaknya tidak separah ketika dulu awal-awal itu ya. Itu saja dari Bapak. Terima kasih Aura yang setia dengan kamera ya Aura. Yang lain matikan ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.